Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di atas langit di balik awan putih, naga biru terbang melintas dengan cepat. Chu Feng mengendarai naga biru, sementara tangan kirinya membawa murid dari sekte Yuan Gang. Dia mengikuti arah yang dikatakan murid itu, dan bergegas dengan cepat. Murid itu benar-benar sangat ketakutan. Dia tidak akan pernah berpikir, bahwa Chu Feng seorang pemuda di ranah mendalam. Tidak hanya bisa terbang di udara, kecepatannya bahkan sangat cepat. Chu Feng bahkan lebih cepat daripada beberapa ahli ranah surga yang telah dia lihat. Dia benar-benar tidak bisa melihat melalui kultivasi Chu Feng. Dia merasa bahwa pemuda ini tidak memiliki ujung untuk terornya, dan semakin seperti itu, maka semakin gelisah yang dia dapatkan. Karena kekuatan Chu Feng ini membuatnya merasa terlalu kecil, dan saking kecilnya dia bahkan tidak bisa melakukan satu serangan pun. Chu Feng, kamu tidak benar-benar berencana untuk merawat Tang Yixiu dan yang lainnya kan? Mereka memiliki 4 orang kuat di sana. Karena ada murid nomor 1 dari 4 kekuatan, dan mereka disebut sebagai jenius luar biasa dari generasi muda 9 provinsi, maka mereka pasti akan memiliki metode yang tidak dimiliki orang normal. Saat ini kamu hanya berada di level 5 dari ranah mendalam. Bahkan jika kamu menggunakan kekuatan guntur ilahi, kamu hanya berada di level 7 dari ranah mendalam. Tapi itu akan tetap baik-baik saja jika kamu bertarung melawan orang normal di ranah surga. Namun aku juga khawatir, pasti akan ada beberapa bahaya saat menghadapi mereka berempat. Karena si ratu sudah mendeteksi niat Chu Feng, jadi dia secara tersembunyi menyarankan 4 kekuatan ya, sekte Yuan Gang, sekte Dewa Api, sekte Putih Tersembunyi, dan lembah bebas dan tidak terkendali. Saat ini mereka telah memberikan jumlah besar hadiah. Maka cepat atau lambat, aku akan pergi mencari mereka untuk menagih beberapa hutang lama. Karena saat ini mereka berempat berkumpul bersama, itu adalah kesempatan yang langka. Adapun apakah aku dapat mengalahkan mereka dengan kultivasi aku saat ini atau tidak, aku tidak tahu terlalu jelas. Tetapi setidaknya, aku harus mencobanya dulu. Mengesampingkan bahwa aku bisa melarikan diri jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, karena mereka benar-benar tidak dapat mengejar aku. Tapi jangan lupa juga, bahwa aku masih memiliki beberapa lagi jimat serang. Dengan kecepatanku, selain kekuatan jimat serang, mereka tidak akan bisa mengalahkanku. Kali ini mereka pasti akan mati tanpa keraguan, balas Chu Feng. Chu Feng dipenuhi dengan keyakinan dan dia bersumpah untuk mengambil kepala mereka. Aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu, tapi ini akan baik-baik saja. Karena situasinya sudah seperti air dan api, dan membiarkan sedikit kekuatan itu membayar harga, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ucap si ratu. Si ratu hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi pada wajah mungilnya yang manis, itu ada sedikit senyum kerinduan yang naik. Provinsi Qin ini sangat besar, dan ada banyak kekuatan kuat yang berada di sana. Di sana juga banyak kekuatan kelas 2, dan bahkan jauh lebih kuat dari sekte Lingyun Provinsi Azure yang menjadi sekte kelas 1. Lalu bagaimana dengan kekuatan kelas 1-nya? Di dalam banyak kekuatan kelas 1, itu ada satu kekuatan yang sangat istimewa. Meskipun sebagian besar kekuatan kelas 1 sangat kuat, itu karena keberadaan villa bergengsi dan istana pangeran rumput tanah tebal. Mereka hanya bisa memiliki beberapa ketenaran, itu jika berada di dalam perbatasan Provinsi Qin. Akan tetapi, itu masih ada satu kekuatan yang berbeda dari yang lain. Kekuatan itu tidak hanya terkenal di Provinsi Qin dan, bahkan kekuatan itu juga sangat terkenal di provinsi kuat yang lainnya. Dan juga, kekuatan itu menerima cinta yang kuat, dan rasa hormat dari para pakar pria dari banyak tempat. Dan bahkan kekuatan ini bahkan memiliki nama yang sangat menarik. Nama kekuatan itu seperti pemabuk atau bermimpi. Pemilik kekuatan pemabuk dan mimpi itu adalah orang yang misterius. Tidak ada yang tahu siapa dia,
Dan anggota dari pemabuk atau bermimpi semuanya perempuan cantik, dan sangat anggun yang memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Mereka membuka gerbang untuk menyambut tamu yang datang dari mana-mana, dan mereka memperdagangkan hadiah yang sesuai dengan layanan yang sangat baik. Bahkan sampai saat itu sudah ada dugaan di hati banyak orang. Yang disebut dengan pemabuk atau bermimpi, itu sebenarnya adalah tempat dunia malam. Dalam istilah yang lebih tidak menyenangkan, tempat itu adalah rumah bordil tingkat tinggi, dan yang mereka sambut adalah karakter besar dari benua 9 provinsi. Maaf jika dialog kali ini agak sedikit cabul. Dalam istana berwarna merah muda, Tang Yixiu melakukan tindakan tidak senonoh dengan seorang wanita centil yang benar-benar telanjang bulat. Kedua tubuh telanjang mereka saling membungkus dengan erat, dan mereka melakukan gerakan dengan sangat hot. Saudara Tang masih mengingat tentang Ziling, dan dia tidak bisa melupakan. Tapi yang cukup menyedihkannya adalah, mungkin Ziling sudah pergi mencari Chu Feng, dan mungkin juga mereka berdua sudah bercinta bersama. Mendengus. Chu Feng itu benar-benar beruntung. Dia benar-benar membuat Ziling mencintainya dengan tak tergoyahkan. Lebih baik dia tidak membiarkanku melihat dirinya lagi, atau aku akan mengebirinya, dan melemparkan kedua bijinya kepada sekumpulan anjing, ucap seseorang. Di tengah-tengah istana, itu ada meja yang indah. Bai Yunfei dan Song Qingfeng sedang duduk di tanah dengan kaki bersila, dan mereka saat ini bersulang dan minum dengan riang. Di dalam pelukan mereka, keduanya memeluk kecantikan masing-masing yang memiliki keanggunan tertentu, dan kultivasinya juga tidak lemah. Dan yang mengelilingi mereka, itu ada banyak wanita yang memiliki pakaian yang tidak lengkap saat berputar-putar di sekitar mereka. Beberapa perempuan menuangkan amer untuk mereka, lalu beberapa ada yang menggenggam makanan dengan sumpit untuk mereka, lalu beberapa ada yang mencubit kaki mereka, dan beberapa ada yang memijat punggung mereka. Layanan mereka benar-benar sangat menyeluruh. Tang Yixiu, bisakah kamu tumbuh lebih dewasa? Ziling hanyalah seorang gadis kecil. Selain wajahnya yang sopan, di mana lagi keunggulannya? Bahkan dalam hal keterampilan, di mana dia lebih unggul dari para wanita di sini? Ucap Bai Yunfei. Di dalam istana, ada tempat tidur besar berwarna merah, dan juga kain tipis tang digantung di atas tempat tidur. Kain tipis itu dapat menyembunyikan segala yang ada di dalamnya. Di sana ada Liu Xiaoyao sedang memeluk dua wanita dengan tubuh telanjang. Dia menjulurkan kepalanya, dan kemudian melolong keras kepada Tang Yixiu yang ada di dekatnya. Liu Gongzi, kalian semua berbicara tentang Ziling di sini, dan Ziling di sana. Apakah Ziling itu benar-benar baik baginya dan bagumu? Seorang wanita telanjang di pelukan Liu Xiaoyao bertanya dengan menggoda. Hahaha, tidak ada satupun hal baik tentang gadis itu. Dia bahkan tidak sebanding dengan kalian berdua, balas Liu Xiaoyao. Liu Xiaoyao tertawa keras sambil membalikkan tubuhnya, dan kemudian menekan dua wanita di bawahnya. Dan, boom! Tetapi pada saat itu, ledakan tiba-tiba terdengar dari pintu istana yang tertutup rapat. Lalu pada saat yang sama, pintu besar yang terbuat dari bahan khusus benar-benar telah hancur. Menjerit. Segera setelah itu, beberapa pria dilemparkan ke dalam, dan mereka semua memiliki wajah pucat dengan darah di seluruh tubuh mereka. Mereka adalah junior dari sekte yang sama dengan Tang Yixiu dan yang lainnya, dan mereka bertanggung jawab untuk menjaga istana. Siapa? Teriak seseorang. Perubahan yang tiba-tiba ini sangat mengejutkan keempat orang di istana, dan mereka semua melemparkan pandangan seram mereka ke arah pintu masuk istana. Oh, kami hanya belum bertemu satu sama lain untuk periode waktu yang singkat, namun kamu belum bisa mengenaliku. Balas Chu Feng. Tawa yang tenang pun segera terdengar, dan Chu Feng sudah memasuki istana. Chu Feng. Setelah melihat Chu Feng, ekspresi keempatnya berubah, dan niat membunuh di mata mereka menjadi lebih kuat. Salah satu dari mereka dengan dingin berteriak. Chu Feng, kamu benar-benar memiliki saraf yang besar. Kamu jelas-jelas sudah tahu bahwa kami sedang mencarimu, namun kamu berani mengirim diri kamu ke depan pintu rumah kami. Ucap salah satu dari mereka. Wow, sebenarnya alasan kenapa aku datang mencarimu adalah,
Karena aku ingin mengirim hadiah besar untuk kalian semua, balas Chu Feng. Oh, hadiah besar apa? Tanyanya. Yaitu mengirim kalian semua untuk mati. Jawab Chu Feng. Hahaha, aku tidak salah dengarkan, mengirim kami untuk mati, hahaha. Bocah, bocah. Kamu hanya seorang kultivator kecil di tingkat ketiga dari ranah mendalam, tetapi berani sekali mengucapkan kata-kata itu kepada kami. Ucap mereka. Setelah mendengar kata-kata itu, Song Qingfeng, Tang Yixiu, dan yang lainnya dengan gila tertawa, dan seolah-olah mereka mendengar lelucon paling lucu di dunia. Bahkan wanita di sebelah mereka juga tertawa dengan keras. Kultivasi mereka juga berada di ranah mendalam, dan mereka pada dasarnya di atas tingkat ketiga dari ranah mendalam. Namun di dalam hati mereka, mereka juga menatap Chu Feng dengan sengit. Chu Feng, lihat ini. Bahkan tanpa aku menyerangmu, kecantikan dalam pelukan aku dapat dengan mudah membunuh kamu. Song Qingfeng menunjuk ke wanita yang sedang dipeluknya, lalu berkata kepada wanita itu. Hei cantik, bunuh anak nakal ini, dan 900.000 manik-manik mendalam akan menjadi milikmu, ucap Song Qingfeng. Song Gongzi, apakah itu benar? Balas wanita itu. Setelah mendengar kata-kata itu, mata wanita itu menyala, dan dia jelas-jelas sangat tergerak. Itu karena dia memiliki kultivasi tingkat 4 dari ranah mendalam, dan dia telah mendengar bahwa Chu Feng hanya berada di tingkat ketiga dari ranah mendalam. Jadi, jika dia benar-benar menyerang Chu Feng, dia akan benar-benar yakin bahwa dia bisa membunuh Chu Feng. Tentu saja itu benar, balas Song Qingfeng sambil mengangguk. Song Gongzi, kami juga menginginkannya. Aku menginginkannya juga, ucap wanita kupu-kupu malam lainnya. Setelah mendengar kata-kata itu, hampir semua wanita di tempat kejadian sangat tergerak. 900.000 manik-manik mendalam. Jumlah itu terlalu menarik, dan tidak ada satu orang pun yang bisa melawannya. Jumlah itu sudah bukan hal yang kecil di depan kekuatan puncak, apalagi di depan wanita kupu-kupu malam seperti mereka. Hahaha, tentu saja. 900.000 manik-manik mendalam akan diberikan kepada siapapun, itu kepada siapa yang dapat membunuhnya. Song Qingfeng tertawa dan berkata. Maka pada saat itu juga, semua perempuan itu langaung berdiri, dan perlahan-lahan berjalan menuju Chu Feng. Tubuh mereka masih telanjang, dan mereka dengan penuh hasrat pun berjalan. Senyum menawan bahkan ada di mulut mereka, itu saat suara cekikikan datang dari mereka. Namun pada saat itu di dalam tulang mereka, haus darah yang kuat meresap ke seluruh tubuh mereka. Meskipun para wanita itu biasanya mengobrol dan tertawa, tapi ketika mereka menyerang, mereka adalah iblis-iblis perempuan yang kejam dan keji. Iblis perempuan yang tidak berkedip ketika mereka membunuh. Enyahlah, teriak Chu Feng. Namun, sebelum kelompok wanita mendekat, alis Chu Feng seperti pedang yang miring ke dalam, dan dia tiba-tiba berteriak dengan eksplosif. Suara seperti guntur itu seketika bergema di dalam istana. Pada saat yang sama, niat membunuh tanpa bentuk juga menyebar dari tubuh Chu Feng, dan kelompok perempuan binal itu tertiup kembali. Meraung. Niat membunuh Chu Feng sangat mengerikan, bahkan wanita binal yang awalnya berencana untuk membunuh Chu Feng pun mulai ketakutan, dan mereka terus-menerus berteriak dengan histeris. Dengan tergesa-gesa mereka melompat dengan tubuh memikat itu, dan bersembunyi di belakang Tang Yixiu dan yang lainnya. Song Gongzi, katamu dia berada di tingkat 3 dari ranah mendalam. Dia jelas-jelas berada di level 5 dari ranah mendalam. Tidak hanya itu saja, bahkan aura yang dia berikan tadi sangat menakutkan. Aku belum pernah merasakan aura seperti itu sebelumnya. Seolah-olah itu bukanlah aura yang seharusnya dimiliki manusia. Itu seperti aura iblis yang haus darah, ucap wanita binal itu. Dengan satu kata nyala saja dari Chu Feng, itu menyebabkan sekelompok wanita binal yang mengungkapkan niat membunuh sebelumnya, kini menjadi gemetar ketakutan, dan mereka kehilangan semua temperamen mereka. Mendengus. Dasar kelompok yang tidak berguna. Dia hanya berada di level kelima dari ranah mendalam, namun kalian semua takut dengan keadaan ini. Ucap Song Qingfeng.
Song Qingfeng melambaikan tangannya, dan mendorong semua wanita yang menempel padanya ke samping. Lalu setelah itu, dia menatap Chu Feng dan berkata, "Chu Feng, saatnya melunasi hutang-hutangmu. Katakan saja, hari ini kamu ingin mati seperti apa? Tidak peduli apapun, maka aku, Song Qingfeng, dapat mengabulkan keinginanmu itu," ucap Song Qingfeng dengan bangga. "Cih, kamu ingin membunuhku? Apakah kamu memiliki kemampuan itu?" balas Chu Feng dengan jijik sambil menatap Song Qingfeng, dan tatapan itu menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak menatapnya. "Dasar bocah sombong. Jika aku tidak menunjukkan beberapa warna aku kepada kamu hari ini, maka aku tidak layak dipanggil Song Qingfeng," teriak Song Qingfeng dengan sangat marah. Bas-bas. Dia segera memancarkan kekuatan surga yang tak terbatas. Dan seketika, kekuatan itu menelan seluruh istana. Aura tingkat 1 dari ranah surga meledak dengan kekuatan tak terbendung, dan seluruh istana gemetar karena itu. "Matilah," teriak Song Qingfeng. Setelah melepaskan auranya sendiri, Song Qingfeng tidak ingin secara langsung menyerangnya. Dia berdiri dengan kedua tangannya di belakang, dan dia hanya berdiri di tempatnya. Dan dengan pikirannya, kekuatan surga yang mengelilinginya dapat digunakan olehnya, dan itu menjadi tekanan tak terbatas saat menyapu ke arah Chu Feng. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tekanan tak berbentuk itu seperti badai yang dahsyat, yang bisa mengejutkan langit. Lapisan demi lapisan mereka segera datang, dan menekan langsung ke arahnya. Kekuatan itu memang seharusnya tidak bisa diremehkan. Setidaknya dengan kultivasi Chu Feng saat ini, tidak mungkin baginya untuk mempertahankannya. Harus dikatakan juga bahwa, kekuatan Song Qingfeng bahkan sedikit lebih kuat daripada dua tetua klan Jie di tingkat 1 ranah surga. Tapi karena Chu Feng telah memiliki persiapan sebelumnya, ia pun tidak takut dan gentar. Petir melonjak dalam pupil matanya, lalu aura di dalam tubuhnya serta tubuhnya sendiri, itu mulai berubah dengan sangat besar. Dalam sesaat saja, aura Chu Feng segera naik yang ayalnya dari tingkat ke-5 dari ranah mendalam, itu meningkat ke tingkat ke-7 dari ranah mendalam. "Berhenti," teriak Chu Feng. Setelah kultivasinya dinaikkan, Chu Feng pertama-tama berteriak secara eksplosif. Lalu segera setelahnya, ia tiba-tiba saja melemparkan tinjunya. Pukulan itu tidak memiliki terlalu banyak kekuatan yang mengejutkan surga, tetapi dapat itu dikontrol dengan sempurna, dan mengandung kekuatan yang sangat kuat. Dengan ledakan, itu dapat menghilangkan tekanan kekuatan surga Qingfeng, dan bahkan tubuh Song Qingfeng sedikit bergoyang. Dia tidak bisa untuk tidak mundur 2 langkah, dan bahkan dia hampir jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin bocah ini bisa begitu kuat? Pikir Tang Yixiu. Karena pada saat itu juga, jangankan Song Qingfeng, bahkan Tang Yixiu, Bai Yunfei, dan Liu Xiaoyao yang menyaksikan pertarungan ini dari belakang, itu hanya bisa mengerutkan kening dan sedikit kejutan muncul di mata mereka. Mengesampingkan peningkatan instan Chu Feng dalam hal kultivasi, bahkan jika Chu Feng berada di tingkat ke-7 dari ranah mendalam, dan menurut alasan, ia seharusnya tidak dapat menghancurkan kekuatan serangan Song Qingfeng. Setelah semua, Song Qingfeng berada di ranah surga. Bagaimana mungkin mereka yang berada di ranah mendalam, itu bisa bertarung melawan orang-orang yang berada di ranah surga? Kamu memang memiliki sedikit keterampilan. Tetapi biarkan aku melihatnya, apakah kamu masih bisa mengambil yang berikut ini, ucap Song Qingfeng. Song Qingfeng benar-benar marah, itu karena serangannya dapat dipatahkan oleh bocah seperti Chu Feng. Itu menyebabkan dia merasa bahwa dia tidak punya wajah, dan itulah mengapa dia menjadi sangat marah. "Kemarahan Dewa Api," teriak Song Qingfeng. Kali ini dia tidak lagi menahan diri, dan dia menggunakan keterampilan bela diri peringkat 7 sebagai serangan. Ketika keterampilan bela diri itu muncul, seluruh dunia bergetar karena kekuatannya, dan bahkan istana yang dibuat oleh bahan-bahan khusus itu tidak dapat menahannya. Dengan getaran yang dahsyat, retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dengan cepat. Dan pada akhirnya dengan ledakan, istana itu hancur oleh kekuatan keterampilan bela diri Song Qingfeng.
menjerit. Sedangkan di dalam istana di bagian lain, para wanita binal yang berada ranah mendalam tidak dapat bertarung melawan kekuatan tersebut, dan mereka pun dipaksa mundur dan diterbangkan di udara. Yang mengalami luka ringan hanya memuntahkan darah saja, tetapi yang luka berat langsung mati di tempat. Apa yang terjadi? Oh surga, ada orang yang menyerang di tempat pemabuk atau bermimpi. Siapakah orang yang punya saraf begitu besar? Apakah mereka tidak tahu, bahwa pemilik lemabuk atau bermimpi ini adalah ahli yang sangat misterius? Bukankah itu Song Qingfeng? Itu adalah murid nomor 1 dari Sekte Dewa Api, Song Qingfeng. Bahkan ada juga Bai Yunfei, Tang Yixiu, dan Liu Xiaoyao. Ini adalah para jenius puncak dalam generasi muda 9 provinsi, dan merupakan orang-orang yang telah melangkah ke ranah surga pada usia yang sangat muda. Pantas saja, tidak heran jika mereka berani menyerang orang lain di sini. Dengan status dan kekuatan mereka, bahkan jika mereka melanggar aturan, aku yakin tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap mereka, ucap penonton. Orang-orang yang dapat mencari kesenangan di tempat pemabuk atau bermimpi, mereka adalah karakter besar dari dunia kultivasi. Bahkan setiap orang memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi setelah mendengar ledakan itu, mereka buru-buru berhenti menikmati kesenangan, dan berlari keluar untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.